Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Arsenal yang kini jadi pengamat sepak bola Inggris Ian Wright mempunyai saran jitu untuk Manchester United dan Paul Pogba. Dia menyarankan agar manajemen Man United menukar gelandang asal Prancis itu dengan bek tengah milik Juventus. Isu kepindahan Pogba kembali mencuat setelah agennya Mino Raiola mengungkapkan bahwa dia tidak bahagia di Old Trafford. Raiola juga menyarankan kliennya segera pindah pada bursa transfer musim dingin yang akan dibuka pada Januari 2021 mendatang. Kontrak Pogba bersama MU akan habis pada Juni 2022. Namun Raiola menilai sebaiknya sang pemain segera pergi daripada hengkang dengan status bebas transfer. Raiola memprediksi bahwa Pogba akan kembali bermain untuk Juventus. Raksasa Turin itu pernah mendapatkan jasa Pogba pada 2012 sampai 2016. Namun Pogba pernah menyatakan minatnya pada Real Madrid. Dia bermimpi ingin dilatih Zinedine Zidane yang kini melatih raksasa Spanyol tersebut. Terlepas masa depan Pogba, Wright punya solusi jempolan. Dia memberi nasihat dengan pertukaran pemain antara Man United dan Juventus. Pogba ditukar dengan salah dua bek Juventus. Anda tahu apa yang akan saya lakukan jika saya adalah Man United? Karena sepertinya mereka akan menjual Pogba, ujarnya mengutip The Mirror. Jika saya Man United sekarang, saya akan berkata, Anda tahu apa? Beri kami Delight, beri kami Demiral. Pemain semacam itu, para pemain dengan usia muda, tambahnya. Sebelumnya Mino Raiola, agen Paul Pogba, menyatakan bahwa kliennya sedang tidak bahagia di Old Trafford. Raiola juga memprediksi pemain asal Prancis itu akan pergi menuju klub lamanya Juventus. Daily Mail yang memberitakan Manchester United dan Manchester City ternyata sama-sama memburu striker Borussia Dortmund Erling Braut Haaland. Nama Erling Haaland memang sedang jadi buruan hampir semua tim papan atas Eropa. Maklum pada usia masih sangat muda yakni 20 tahun. Ia sudah mencetak 33 gol dengan jumlah penampilan hanya 26 kali. Daily Mail pun menulis Manchester City tertarik merekrut Erling Haaland pada bursa transfer musim panas berikutnya. Disebut sosok striker asal Norwegia itu diplot sebagai pengganti Sergio Aguero. Sementara menurut Daily Mail, sejatinya Manchester United lebih memprioritaskan rekan setim Erling Haaland di Borussia Dortmund yakni Jadon Sancho. Namun mengingat hampir semua striker Manchester United saat ini belum menjanjikan setan merah bakal berusaha bersaing dengan tetangga untuk merekrut Erling Haaland. Jadi siapa yang paling berpeluang mendapatkan Erling Haaland? Yang pasti Borussia Dortmund enggan melepas sang pemain sebelum 2022, di mana pada tahun itu sang striker punya klausul pelepasan sebesar 65 juta euro. Namun mengingat banyaknya peminat Erling Haaland, Dortmund berniat menjual ex pemain RB Salzburg itu dengan harapan mendapatkan uang lebih besar dari 65 juta euro. Manchester United dan Manchester City sendiri sama-sama punya memori buruk dengan agen sang pemain, Mino Raiola. Jadi patut ditunggu siapa yang akan sukses merekrut Erling Haaland. Karena tim La Liga Spanyol, Real Madrid juga tertarik menampung Erling Haaland, apalagi Madrid juga butuh striker bintang 5 setelah Karim Benzema semakin tergerus usia. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait kans timnya menjadi juara IPL musim ini. Ia menilai peluang United untuk merengkuh kembali trofi IPL masih terbuka lebar. Solskjaer menilai bahwa dalam 1 tahun terakhir United menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jadi ia pede timnya bisa menjadi penantang gelar yang serius musim ini. Solskjaer menegaskan bahwa untuk saat ini ia tidak mau terlalu memandang jauh ke depan. Ia menilai yang terpenting timnya terus meraih kemenangan di setiap pertandingan yang mereka mainkan. Sebuah capaian apik ditorehkan Bruno Fernandes. Playmaker Manchester United itu dinobatkan sebagai pemain terbaik IPL di bulan November 2020. Seperti bulan-bulan sebelumnya, IPL menggelar penghargaan Player of the Month.
Penghargaan ini diberikan kepada pemain yang memberikan kontribusi besar bagi timnya dalam kurun waktu 1 bulan. Di bulan November ini ada 6 nominasi penghargaan ini. Mereka adalah Ben Chilwell, Jack Grealish, Pierre-Emile Hosberg, Bruno Fernandes, Angelo Ogbonna, dan James Ward-Prowse. Berdasarkan hasil pilihan fans, Bruno Fernandes dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Man of the Match setelah ia membuat 4 gol dan 1 assist dari 4 laga IPL MU di bulan November. Informasi menarik pertama mengenai terpilihnya Bruno Fernandes ini adalah sang playmaker sudah memenangkan 3 gelar yang sama sepanjang tahun 2020. Sebelumnya ia memenangkan penghargaan ini di bulan Februari dan Juni kemarin. Ia resmi menyamai rekor Harry Kane di tahun 2017, yaitu menjadi pemain yang menerima 3 penghargaan Player of the Month dalam 1 tahun yang sama. Dalam sesi wawancaranya, Bruno Fernandes mengaku senang mendapatkan penghargaan ini. Namun ia bertekad untuk membawa MU menjadi juara IPL. Derby Manchester awalnya diyakini bakal menjadi tontonan yang seru di akhir pekan ini. Akan tetapi, yang terjadi justru anti klimaks karena laga dinilai membosankan dan tidak ada gol tercipta. Gary Neville, mantan kapten United, menjadi pandit di Sky Sport untuk laga Derby Manchester. Neville begitu kecewa dengan jalannya laga karena tidak melihat kedua tim ingin meraih kemenangan. Banyak alasan yang muncul mengapa laga United dan Manchester City berjalan monoton. Jadwal padat menjadi salah satu alasannya. Selain itu, faktor tidak adanya supporter juga dianggap menjadi alasan. Mantan kapten United lainnya Roy Keane juga sangat kecewa dengan jalannya laga Derby Manchester. Seperti Gary Neville, Keane juga tidak melihat ada intensitas dari kedua tim untuk bisa mendapatkan 3 poin. Sebagai catatan, baik United maupun Man City hanya membuat 1 pergantian di laga Derby Manchester. United mengganti Mason Greenwood dengan Anthony Martial. Manchester City menarik keluar Riyad Mahrez dan memasukkan Ferran Torres. Penjaga gawang Manchester United David De Gea menilai persaingan di Premier League masih terbuka. Karena itu, pria berusia 29 tahun meminta United berani punya mimpi menjadi juara musim 2020-2021. Tambahan 1 poin membuat United meraih 20 poin dari 11 laga. United terpaut 4 poin saja dari Tottenham dan Liverpool yang kini memimpin klasemen. Secara matematis United masih punya peluang juara. David De Gea tidak ingin menutup kemungkinan membawa United juara Premier League. Sebuah gelar yang tidak lagi mampu diraih United sejak 2013 lalu, sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson. Tahun ini, Premier League sangat terbuka, ucap David De Gea kepada MU TV. Banyak tim yang bersaing untuk berebut gelar juara, jadi Anda harus punya mimpi. Kami harus yakin bahwa kami bisa juara Premier League musim ini dan mewujudkannya, sambung David De Gea. Musim 2020-2021 berjalan sulit bagi United. Mereka belum juga tampil konsisten. Setan Merah gagal pada fase grup Liga Champions dan harus bermain di Liga Eropa. United juga acap kali sulit menang di kandang. Walau gagal di Liga Champions, United punya catatan apik di Premier League. 5 laga terakhir United tidak pernah kalah. Marcus Rashford dan kolega mendapatkan 20 poin. Gelandang Manchester United Paul Pogba akhirnya buka suara tentang rumor masa depannya. Paul Pogba memastikan punya komitmen untuk berjuang bersama Setan Merah dan fans. Paul Pogba kemudian tampil sejak menit awal saat United berjumpa Man City, Minggu 13 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut, Paul Pogba bermain penuh. Saya selalu berjuang dan terus berjuang untuk Manchester United, rekan satu tim saya dan fans, ucap Paul Pogba di akun Instagram miliknya. Bla bla tidak penting, masa depan masih jauh. Hari ini adalah yang paling penting dan saya 1000% terlibat, sambung Paul Pogba. Paul Pogba menyebut Manchester United akan kuat jika elemen tim bersatu. Soal komitmennya pada United dan dia klub sudah saling memahami situasi yang terjadi. Tidak ada hal yang berubah antara mereka. Jangan bicara jika Anda tidak tahu apa yang terjadi di dalam tim, tutur Paul Pogba. Manajer Manchester City Josep Guardiola mengakui timnya harus bermain penuh perhitungan saat berjumpa MU.
Hal itulah yang membuat laga lantas terlihat seperti kurang dalam hal intensitas. Manchester City memang tidak bermain secara agresif seperti biasanya. Guardiola pun mengakuinya. Pria asal Spanyol meminta pasukannya lebih disiplin lantaran takut pada serangan balik United yang begitu cepat. Kami tahu kami bisa melaju dengan lebih banyak intensitas, tetapi ketika Anda tidak bermain dengan tenang, mereka sangat cepat. Mereka bisa melukai Anda melalui serangan balik, ucap Guardiola. Kami ingin sekali memiliki lebih banyak peluang, tetapi kami punya peluang dari Gabriel Jesus. Kami punya Raheem Sterling. Kami punya Riyad Mahrez yang 1 lawan 1, sedangkan mereka memiliki satu sepak pojok di babak pertama, katanya. Manchester City sempat punya peluang bagus lewat Riyad Mahrez yang menerima umpan Kevin De Bruyne. Akan tetapi sepakan winger asal Aljazair tersebut masih bisa digagalkan oleh De Gea. Guardiola melihat anak asuhnya sudah berupaya cukup keras untuk bisa menang. Walau disebut tidak cukup intensif, Raheem Sterling dan kolega dinilai telah berlari dengan giat dan mendapatkan 1 poin yang punya arti penting. Ole Gunnar Solskjaer menyebut performa Manchester United di laga melawan Manchester City adalah yang terbaik. Padahal laga berjalan monoton dan berakhir imbang 0-0. Musim lalu Solskjaer membawa United 2 kali mengalahkan Manchester City, sekali di Premier League dan sekali di Carabao Cup. Akan tetapi mengapa dia memilih laga yang berakhir 0-0 sebagai performa terbaik United? Begitulah yang saya katakan. Seperti dalam penguasaan bola, kontrol permainan, kata Solskjaer. Tentu saja, saya pikir tahun lalu di Etihad kami bisa mengalahkan mereka di menit ke-10 hingga menit ke-25. Kami bisa mencetak 4 gol, beberapa gol serangan balik yang luar biasa. Tapi kami memiliki 30% penguasaan bola dan di babak kedua kami bertahan. Anda merasa ada momen yang lebih sedikit untuk bertahan hari ini, dan kami memiliki lebih banyak bola, kata Solskjaer. Solskjaer benar. Penguasaan bola United memang tidak cukup buruk. Mereka punya 46% penguasaan bola berbanding 54% untuk Manchester City. Selain penguasaan bola, Solskjaer juga menilai Man City sangat hati-hati dalam menyerang. Mungkin ini karena mereka lebih menghormati kami, saya tidak tahu. Tapi saya merasa kita lebih mengembangkan sisi itu dan hari ini kita tidak punya kans untuk mendapatkan serangan balik, kata Solskjaer. Dari segi sikap, pemulihan mental United telah melakukannya dengan brilian, senang dengan clean sheet. Tetapi dalam pertandingan seperti ini secara keseluruhan dua tim yang sangat menghormati satu sama lain. Saya pikir begitu, kata Solskjaer.